Semoga Ramadan ini Ramadan yang betul-betul membawa kita kepada keberkahan yang hakiki. Kalau kita yakin dengan akhirat, maka tentu kita akan membangun akhirat kita. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik penduduk bumi, orang yang mereka Allah berikan limpahan harta, dan dia berilmu tentang agama, dan harta itu dia tunaikan haknya dengan dia disimpan di jalan Allah Ta'ala. Fayataki fi lillah, dia bertakwa kepada Allah, dan dia wa yasilu fi rahimah, dia sambung silaturahim, wa ya'lamu fi lillahi haqqah. Kaum muslimin, seluruh harta Anda yang telah Anda cari dengan perasaan keringat dan pengorbanan, jangan Anda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah. Ada yang masih ingat? Urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah, juz'un min hadzal din, termasuk bagian dari agama ini, agama Islam. Mempelajari Sirah Nabawiyah berarti mempelajari agama Islam. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bisa meneladani beliau kecuali dengan mempelajari Sirah Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kita mempelajari sirah Nabi karena ini merupakan sirah manusia yang paling mulia. Li'annaha a'zamu rajulin arafathu al-basariyah. Karena beliau adalah manusia yang paling mulia yang dikenal oleh manusia. Kalau kita mempelajari sirah perjalanan hidup manusia yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu lebih layak lagi kita mempelajari sirah Nabi karena beliau adalah manusia yang paling mulia. Yang berikutnya, kita mempelajari Sirah Nabawiyah untuk memahami Al-Quran, li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat yang turun disebabkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Sirah Nabawiyah, dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat, kemudian juga setelah ayat itu turun, kemudian juga bagaimana Nabi mengamalkannya,
Ini bisa kita ketahui dengan mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian yang berikutnya, termasuk salah satu prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 prinsip yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 prinsip, 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena nanti kita akan ditanya di alam kubur tentang 3 perkara ini. Bagaimana cara kita mengenal Nabi? Kata para ulama, di antara caranya dengan mempelajari sirah nabawiyah. Jadi kita bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian yang berikutnya, sirah Nabi adalah ilmu yang sangat luas. Ilmun wasi'un, yang masuk di dalamnya seluruh ilmu-ilmu syar'i. Oleh karenanya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa mengetahui akidah, kita bisa mengetahui ahkam, ya, hukum-hukum, dan juga akhlak wassuluk, akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ad-da'wah ilallah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sirah nabawiyah merupakan ilmun wasi'un, ilmu yang sangat luas. Banyak ilmu syar'i yang kita bisa pelajari dari sirah nabawiyah. Taib, ini diantara urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian kita juga sudah membahas sebab dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah penutup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, wilayah Arab adalah wilayah gersang yang bebatuan, sehingga tidak ada yang mampu menguasainya dari kalangan orang-orang yang membenci Islam, baik Romawi maupun Persia. Di wilayah yang gersang, bebatuan, sulit untuk dikuasai. Yang kedua, Jazirah Arab secara umum tidak memiliki satu agama, bahkan memiliki banyak agama. Ada yang menyembah berhala, kemudian berhala yang disembah juga bermacam-macam. Faminhum man ya'budul malaikah, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul kawakib, ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum man ya'budul asnam, ada yang menyembah patung-patung. Ini yang umum. Kemudian juga, ya, ada yang menolaknya. Kemudian juga ada yang memeluk agama Yahudi, ada yang memeluk agama Nasrani, dan seterusnya. Jadi secara umum tidak memiliki satu agama. Kemudian yang ketiga, hubungan keluarga yang begitu kuat di Jazirah Arab. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau mendapatkan perlindungan dari keluarganya Bani Hashim. Abu Thalib tampil sebagai pembela
dan dibantu oleh keluarga yang lain. Walaupun mereka belum masuk Islam. Jadi hubungan keluarga di Jazirah Arab itu sangat kuat. Walaupun mereka belum mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membela Nabi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan keluarga yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, orang yang hidup di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, jauh dari pengaruh kehidupan kota. Ya, dan mereka belum terkontaminasi oleh pengaruh kehidupan kota dan pemikiran-pemikiran yang lain. Kemudian yang kelima, secara geografis Jazirah Arab terletak di tengah-tengah peta dunia, sehingga mudah untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jazirah Arab ya, secara geografis terletak di tengah-tengah peta dunia. Kemudian yang keenam, keunggulan bahasa Arab dan luasnya penyebarannya. Di Jazirah Arab, bahasa mereka hanya satu, yaitu bahasa Arab. Ya, nggak ada bahasa yang lain. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang memiliki beragam bahasa. Ini kata penulis, kal Hindi masalan. Misalnya di India ada 15 bahasa resmi. Kalau di Jazirah Arab, bahasanya satu, bahasa Arab. Kalau di tempat kita ada berapa banyak bahasa? Ada banyak bahasa. Ya, ada banyak bahasa. Kemudian yang berikutnya, Mekkah Mukarramah memiliki keutamaan dengan banyak pengunjung yang datang ziarah ke Ka'bah. Para jamaah haji, ya, para pedagang dan lain-lain. Sehingga mudah menyebarkan risalah Islam ke tempat lain melalui mereka yang datang dan pergi. Datang ke Mekah, mereka pelajari Islam, kemudian mereka pulang kembali ke negerinya, mereka sebarkan Islam. Jadi Mekah ini termasuk daerah yang banyak pengunjungnya sampai hari ini, sampai sekarang. Ya, kalau kita umroh di bulan-bulan ini, masya Allah ramai sekali, banyak sekali, nggak ada habisnya, orang datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Kemudian di Masjidil Haram, ya, kadang ada ta'lim, ada kajian. Di Masjid Nabawi juga kadang ada ta'lim, ada kajian. Ada beberapa di antara mereka yang dengar kajian, kemudian ya mungkin dapat hidayah, dia pulang ke kampungnya, dia sampaikan apa yang dia dengar di Mekah atau di Madinah. Kemudian yang kedelapan, penduduk Jazirah Arab adalah manusia pertengahan. Wasukanuha minal basari a'dalu. Jadi penduduknya adalah manusia pertengahan dari segi perawakan tubuh, warna kulit, akhlak, dan agama kepercayaan. Oleh karenanya mayoritas para nabi yang diutus berasal dari Arab. Mayoritas para nabi yang diutus berasal dari Arab. Ini diantara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab sebagai tempat penutup risalah. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab, bukan di tempat yang lain.
Kemudian pembahasan berikutnya tentang keistimewaan khatmu risalah, ya, ditutupnya risalah dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat Muhammad atas umat-umat lainnya. Di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memikulkan amanah kenabian hanya kepadanya seorang diri. Beliau nabi yang terakhir, penutup nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 51. Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhiran. Seandainya kami menghendaki, benar-benar kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan. yakni seorang rasul. Kalau kami mau, setiap negeri ada rasulnya. Mungkin Indonesia ada rasulnya juga. Ya, Malaysia ada rasulnya juga. Kalau kami mau. Namun ternyata Allah tidak mau. Allah hanya mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul seluruh manusia. Bahkan seluruh jin. Allah Subhanahu wa taala menghususkan kedudukan yang mulia ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau bangkit untuk menyampaikan tanggung jawab risalah dan menjadi rasul bagi manusia dan jin. Dan karena Allah ingin mengagungkannya dan memuliakannya, Allah ingin menghususkan beliau dengan pahala yang banyak, pahala yang tidak ada bandingannya. Ya, mari Anda baca buku Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi ada faedah yang sangat bagus dari buku tersebut. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa huwa allazi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadayhi. Tidak ada satupun kebaikan yang sampai kepada seseorang kecuali melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang kita ketahui para jamaah itu melalui perantara siapa? Perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dapat banyak pahala. Bayangkan, ya, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Beliau sampaikan sendiri, nggak ada temannya. Beliau sendiri yang menyampaikan. Kemudian disampaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh jin. Dan semua kebaikan yang kita ketahui melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Jadi setiap kita beramal itu Nabi dapat pahalanya. Setiap kita beramal Nabi dapat pahalanya. Beliaulah orang pertama yang menyampaikan kebaikan. Jadi enggak ada yang lebih utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru kalau ada orang mengatakan para wali lebih utama daripada Nabi. Ya, tidak ada yang lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling utama. Manusia yang paling banyak pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan yang kita lakukan, beliau dapat pahalanya. Kalau seandainya Allah menghendaki, la arsala fi kulli misrin wa asrin rasulan. Niscaya Allah akan mengutus pada setiap negeri dan masa seorang rasul yang mengemban risalah kenabian atas nama Muhammad.
Sehingga dengan demikian kesusahan dan rintangan yang berat sedikit berkurang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal itu. Allah bebankan kepada beliau seorang diri beban-beban an-nidharah, memberi peringatan di jami'il qura kepada seluruh negeri-negeri supaya nampak keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya banyak pahalanya, supaya jihadnya ya secara sempurna, secara total. Wa sabrihi, demikian pula kesabarannya, wa yaksuru sawabuhu, kemudian pahala yang beliau dapatkan banyak dengan banyaknya orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus kepada seluruh manusia. Ini kekhususan Nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya, mereka hanya diutus kepada kaumnya, kepada orang-orang tertentu saja. Tapi Nabi diutus kepada seluruh manusia. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seluruh manusia untuk beriman kepada beliau. Kalau tidak, maka mereka kafir. Mereka kafir. Bahkan orang-orang yang sebelumnya dia memeluk agama Nasrani misalnya, atau agama Yahudi, atau agama-agama yang lain. Setelah dia mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia kafir. Dianggap kafir. Harus bersyahadat, harus mengakui kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus kepada seluruh manusia. Kemudian yang berikutnya, keutamaan umat Muhammad atas umat-umat lainnya. Kalau tadi keutamaan Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain, sekarang keutamaan umat Muhammad atas umat-umat lainnya. Ini kita harus bangga ya, antum bangga, antum menjadi umat Nabi Muhammad, antum harus bangga karena antum lebih utama daripada umat-umat yang lain. Kata penulis, pengutusan para nabi ya dahulu khusus untuk kaumnya. Oleh karenanya mereka membawa syariat yang sesuai dengan kondisi kaumnya. Itu syariat yang dibatasi bizamanin wa makanin, dengan waktu dan tempat, yang tidak lama kemudian akan mengalami perubahan oleh nabi yang datang berikutnya sesuai tempat yang baru. Ya, jadi kalau datang nabi yang baru, ya syariatnya baru juga. Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini munasiban, sangat cocok, sangat sesuai dengan orang-orang yang beliau diutus kepada mereka. Dan syariat beliau tidak berubah. Fi kulli zaman, cocok diterapkan di setiap zaman, wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Kita tidak boleh mengatakan untuk hukum Islam ya di Arab, cocoknya di Arab. Di Indonesia tidak cocok. Tidak boleh. Hukum Islam itu universal. Ya, cocok diterapkan di setiap tempat, di setiap masa. Fahuwa tasri'un kamilun, yang merupakan syariat yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Syariat beliau syariat yang sempurna. Kalau syariatnya, coba ya kita bandingkan. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau pakaian terkena najis, bagian sini terkena najis, maka harus dipotong. Dipotong, kemudian dia cari pakaian yang suci ditambal. Nanti bagian sini kena najis, dipotong lagi. Makin banyak kena najis, ya makin banyak tambalan. Kalau syariat Nabi Muhammad cukup dicuci, udah. Dicuci. Mudah. Ada banyak perbedaan syariat nabi-nabi dahulu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha hadha tasri' bihadzal kamal as-syamil munasiban lihajatil ummah ayyan kana mauqi'aha. Maka syariat yang beliau bawa, ya, syariat yang sempurna, yang universal, ini munasib, cocok lihajatil ummah, untuk kebutuhan umat, ayyan kana mauqi'aha, dimanapun mereka berada. Ya, di Indonesia, dimanapun mereka berada. Syariat yang dibawa oleh Nabi cocok, sesuai untuk mereka. Di mana tidak dibutuhkan lagi sesudah itu syariat yang baru. Kita tidak butuh dengan syariat yang baru. Kita tidak butuh dengan aturan-aturan lain selain aturan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hajata ila bi'sati nabiyyin akhar ba'dal Mustafa. Sehingga kita tidak butuh pengutusan nabi yang lain setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang kedua, terputusnya wahyu dan risalah itu tidak berarti inqita'u dakwah. Dakwah juga ikut terputus. Dakwah terus, ya, berlanjut ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agama ini dengan dua cara. Yang pertama, dengan menjaga Al-Quran. Allah jaga Al-Quran dari perubahan, dari kekurangan dan penambahan, atau penyimpangan, penyelewengan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Al-Quran terjaga. Dengan terjaganya Al-Quran berarti agama ini terjaga, agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekelompok dari umat Muhammad la tazalu qa'imatan 'alal haq, yang senantiasa menegakkan kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Supaya manhaj, ya, kelompok ini firqah najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, ilmu mereka dan amal mereka bisa menjadi teladan yang terus-menerus dan sebagai pelita dan cahaya bagi siapa saja yang mencari jalan kebenaran dan mencari cahaya dengan cahaya Islam. Jadi pasti ada firqatun najiyah, pasti ada. Di setiap masa, hatta di masa kita ini ada firqatun najiyah, ada golongan yang selamat yang mereka selalu
membela kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka, al-firqatun najiyah. Ya, sebelum kita mereka ada, di masa kita mereka ada, nanti sesudah masa kita mereka juga tetap ada sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menyampaikan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sampai datang ketetapan Allah wa hum kadzalik. Dan mereka tetap seperti itu, tetap menyampaikan kebenaran. Ya, jadi tinggal antum lihat ini mana nih yang firqatun najiyah. Karena firqatun najiyah itu terus ada. Kira-kira kelompoknya siapa nih? Al-firqatun najiyah. Kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, Al-Quran dan sunnah, ya, sesuai pemahaman salafus saleh. Umat-umat sebelum kita, kalau ada di antara mereka yang merubah agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Terjadi perubahan, Allah utus nabi. Diubah lagi, Allah utus nabi lagi. Diubah lagi, Allah utus nabi lagi. Adapun umat ini, la nabiyya ba'da nabiyha, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat ismatuha taqumu maqaman nubuwah. Kenapa enggak ada nabi lagi? Padahal sangat dimungkinkan ada orang yang ingin merubah agama Islam. Iya atau tidak? Iya, banyak ya. Orang yang ingin merubah, mengganti agama Islam, membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Kenapa Allah tidak utus nabi lagi? Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi? Sudah nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kata penulis, karena kemaksuman umat ini. Kemaksuman umat ini menggantikan jabatan kenabian. Fala yumkinu li ahadin minhum ayyubaddila syai'an minad din illa aqamallahu man yubayyinu khata'ahu. Jadi tidaklah seseorang yang ingin mengganti agama ini, merubah agama ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan orang-orang yang menjelaskan kesalahan orang itu. Fala tajtami al-ummah ala dhalal. Jadi umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Enggak bakalan umat ini bersatu di atas kesesatan. Pasti ada kelompok yang membantah ini orang-orang yang ingin merubah agama Islam. Antum bisa lihat ya di masa kita ini. Selalu ada orang-orang yang membantah orang-orang yang ingin merubah agama Islam. Sehingga kita tahu, oh ini agama Islam yang murni. Ini agama Islam yang benar. Karena ada yang membantahnya, ada yang membantahnya. Dan terus seperti itu. Nah, dari sini nampak dengan jelas keutamaan umat ini dari umat-umat yang lain. Ketika mereka dijadikan sebagai pengemban risalah kenabian terakhir, Allah tidak ngutus nabi yang lain. Cukup ya dengan adanya mereka. Mereka akan membela kebenaran. Mereka akan membantah kebatilan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Jadi antum bantah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak bisa dipisahkan. Harus ada nahi mungkarnya. Kita harus bantah kelompok-kelompok yang sesat untuk menjaga umat ini. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan.
Keutamaan umat ini dapat disimpulkan dengan 3 poin berikut ini. Ya, penulis menyimpulkan 3 poin keutamaan umat ini. Yang pertama, mereka diutamakan karena mereka adalah umat yang mampu hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan amalan salafus soleh radhiyallahu anhum. Ya, kita mampu hidup berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan amalan salafus soleh. Yang kedua, mereka diutamakan karena mereka melaksanakan tugas para nabi. Apa tugas para nabi? Dakwah. Oke, risalah sudah putus, wahyu sudah putus, tapi dakwah tetap berlangsung. Dakwah tetap berlanjut. Siapa yang berdakwah? Ya umat ini. Al-Firqatun Najiyah. Menyampaikan dakwah yang hak. Enggak ada perkataan yang paling bagus kecuali dakwah. Wa man ahsanu, gimana ayatnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Enggak ada yang paling bagus perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Jadi antum harus bangga ya jadi dai. Antum telah mengatakan perkataan yang paling bagus. Enggak ada perkataan yang paling bagus daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Dakwah ilallah. Antum jadi warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Yang ketiga, mereka diutamakan dari umat-umat yang lain karena mereka adalah umat yang maksum, umat yang terjaga, sehingga mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya, jadi kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama masuk surga ya Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang masuk surga mereka nggak bisa masuk surga sampai Nabi Muhammad yang buka pintu surga. Ini syafaat beliau untuk orang-orang yang masuk surga agar bisa masuk surga. Beliau lah yang buka pintu surga. Kemudian umat yang pertama masuk surga ya umat beliau. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diutamakan dari umat-umat yang lain. Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, selesai ya pembahasan muqaddimah, kemudian kita masuk pembahasan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lihat ya nasab beliau yang mulia. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik
bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ana ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, siapa yang sudah hafal? Ada berapa semuanya? Ya, ada banyak ya. Coba kita hitung ya, dari Muhammad ya. Muhammad atau dari Abdullah ya, dari Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, sama-sama. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ada berapa? 10. Bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21. Antum hafal sampai mana? 2. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sampai di Adnan, ya, terakhir Adnan, dari Muhammad sampai Adnan, ini disepakati oleh para ulama tentang kebenarannya. Ini benar nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama ya, ahli sejarah, ahli nasab, semua sepakat ya, sampai Adnan ini sahih kebenarannya. Adapun di atas Adnan terjadi perselisihan tentang siapa saja kakek Nabi. Namun para ulama sepakat bahwasanya Adnan ini termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, jadi kita hafal yang sudah disepakati. Ya, adapun yang diperselisihkan ya tidak perlu kita hafalkan. Kalau Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Maktum beliau sebutkan nasab Nabi sampai Adnan, kemudian dari Adnan sampai Ibrahim, kemudian dari Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Sebutkan semuanya. Cuman yang sampai Adnan disepakati, adapun dari Adnan sampai Ibrahim itu diperselisihkan, kemudian dari Ibrahim sampai Adam ini juga diperselisihkan. Antum tahu nggak nasab antum? Sampai kakek yang keberapa? Antum bisa sebutkan? Ya 5 kakek lah kalau usah panjang-panjang. 4, 3 bisa 3. Jadi orang-orang Arab ya, kalau kita pelajari biografi mereka, Masya Allah ya, nasabnya panjang-panjang. Mereka bisa mengetahui nasab mereka karena memang mereka punya kebiasaan menjaga nasab. Mereka punya kebiasaan menjaga nasab. Adapun kita nggak punya kebiasaan. Paling di akte kelahiran sampai, kalau kita baca akte kelahiran, sampai kakek ada ya, kakek pertama, kakek kedua, udah nggak ada.
Kita tidak punya kebiasaan menjaga nasab. Padahal dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mengenali nasab kita. Nabi SAW bersabda, "I'rifu ansabakum." Kenalilah nasab kalian. Apa tujuannya? Tasilu arhamakum, supaya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Ya, terkadang kita ini ya bingung siapa kerabat kita, ya siapa keluarga kita. Karena kita tidak tahu nasab kita. I'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Supaya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Fa innahu la qurba lirrahim idza quti'at wa in kana qaribatan. Karena sesungguhnya tidak ada kedekatan dengan kerabat jika terputus tali silaturahim meskipun dia dekat. Wala bu'da laha idza usilat wa in kana ba'idatan. Dan tidak ada hubungan kerabat yang jauh jika terjalin silaturahmi meskipun dia jauh. Ya, yang penting kita nyambung silaturahim walaupun kerabat yang jauh itu dekat. Adapun yang dekat tapi kita tidak nyambung tali silaturahim, itu jauh. Jatuhnya apa? Jauh. Taib, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kakek Nabi yang pertama siapa? Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang kedua? Hashim. Kakek Nabi yang ketiga? Abdul Manaf. Kakek Nabi yang keempat? Qusay, dan seterusnya. Dan ternyata para jemaah, kakek-kakek Nabi ini adalah orang-orang yang hebat di masanya. Masya Allah. Orang-orang yang hebat di masanya. Coba kita ya jelaskan Qusay. Ya, sini penulis menjelaskan tentang Qusay. Qusay ini kakek Nabi yang keberapa? Empat, ya. Kakek Nabi yang keempat. Yang paling istimewa di antara kakek-kakek Nabi adalah Qusay. Ismuhu Zaid. Nama aslinya Zaid. Ya, nama aslinya Zaid. Bi'iddati mizat. Beliau memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, fahuwa awwala man tawallal Ka'bah min Quraisy. Beliaulah orang pertama yang mengurus Ka'bah dari kabilah Quraisy. Orang pertama yang mengurus Ka'bah dari kabilah Quraisy. Dari suku Quraisy. Beliaulah yang memegang kunci Ka'bah. Yaftahuha liman sya'a wa mata sya'a. Beliau bisa buka pintu Ka'bah kapan saja beliau mau dan kepada siapa saja yang beliau mau. Ya, enggak sembarangan orang yang megang pintu Ka'bah, kunci Ka'bah, kunci pintu Ka'bah, enggak sembarangan orang. Orang-orang yang punya keutamaan. Kemudian beliaulah yang memasukkan Quraisy ke dalam Mekah. Jadi pada awalnya suku Quraisy atau kabilah Quraisy mereka tinggal di pinggiran-pinggiran Mekah. Qusay masukkan mereka ke dalam Mekah, menempatkan mereka dalam Mekah. Sehingga orang-orang Quraisy banyak yang tinggal di dalam Mekah. Awalnya mereka tinggal di pinggiran-pinggiran Mekah. Kemudian terpisah-pisah ya di antara kabilah-kabilah yang lain. Kemudian beliau juga yang pertama kali membuat siqayah dan rifadah. Siqayah dan rifadah. Apa itu siqayah? Siqayah itu air segar dari perasan kurma atau madu atau zabib, ya, kurma dan yang semisalnya, yang disediakan dalam tempat air yang terbuat dari kulit yang diminum oleh jamaah haji.
Masya Allah ya. Dia siapkan air untuk jamaah haji. Ini as-siqayah. Beliau orang pertama yang membuat seperti ini. Membagi-bagikan minuman kepada jamaah haji. Adapun ar-rifadah itu makanan yang dibuat untuk jamaah haji. Buat makanan untuk jamaah haji kemudian dibagi-bagikan. Orang yang dermawan, orang yang baik ya. Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya beliau membangun sebuah rumah bisimalil Ka'bah di sebelah utara Ka'bah yang dikenal dengan Darun Nadwah, tempat orang-orang Quraisy musyawarah. Dan juga menjadi markas ya, markas mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, ini yang bangun Baitul Muslimin siapa nih? Nanti dipelajari. Nanti anak cucu kita pelajari nih siapa yang bangun Baitul Muslimin dulu. Masya Allah ya. Jadi markas dakwah, jadi tempat kajian ya. Tempat yang diberkahi. Bahkan la yuqadu nikah. Agar tidak dilangsungkan pernikahan dan juga ya acara-acara yang lain kecuali di tempat tersebut, di Darun Nadwah. Wa kana biyadihi liwa wal qiyadah, beliaulah yang memegang panji dan kepemimpinan. Tidak dikibarkan panji peperangan kecuali di tangannya. Wa kana kariman wafiral akli, beliau orangnya dermawan dan sangat cerdas. Dan perkataan beliau didengar oleh kaumnya. Siapa para jamaah? Kusoi. Kusoi ya, pakai sod ya, Kusoi. Kakek Nabi yang keberapa? Yang kelima atau yang keempat? Yang keempat. Kusoi. Kemudian jabatan ini ya digantikan oleh 4 orang anak Kusoi. 4 orang anak Kusai. Siapa mereka? Ya, yang pertama Abdul Manaf. Abdul Manaf kakeknya Nabi yang keberapa? Ketiga. Abdul Manaf ini anaknya Kusai. Dia mewarisi jabatan ini, jabatan as-siqayah war-rifadah. Wa kana asrafuhum fi Quraisy. Abdul Manaf merupakan anak Qusay yang paling mulia di kalangan Quraisy. Kemudian setelah Abdul Manaf diwarisi oleh Hashim. Hashim ini siapa? Hashim ini anaknya siapa? Abdul Manaf. Anaknya Abdul Manaf. Kemudian diwarisi oleh Hashim. Kemudian setelah itu diwarisi oleh Abdul Muttalib. Ila anja al-Islam, sampai datang Islam. Sampai datang Islam, wahum ala zalik, dan mereka masih memegang jabatan-jabatan tersebut. Baik, kita cerita sedikit tentang Hashim. Hashim kakek Nabi yang kedua. Kita cerita sedikit tentang Hashim. Wa kana Hashim a'zama ahli zamanihi. Hashim adalah seorang tokoh besar di masanya. Kana yahsimul hubza. Dia ya biasa mencampur roti dengan daging dan mengolahnya menjadi makanan yang bernama sarid. Ya, dia buat roti dicampur dengan daging. Ya. Kemudian yatrukuhu yakulun nas. Dia biarkan orang-orang memakannya. Buat makanan, kemudian orang-orang memakannya, buat makanan, kemudian orang-orang memakannya, dan terus seperti itu.
Makanya dia digelari dengan Hashim. Hashim. Hashim itu orang yang mencampur. Orang yang mencampur. Orang yang mencampur roti dengan daging. Kalau saking seringnya dia membuat makanan ini, hingga dia digelari dengan Hashim. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Amr. Amr. Wa huwa alladhi sanna rihlatain. Dialah yang memelopori 2 rute perjalanan. Perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam. Al-Kisah ya. Hashim marrobi Yasrib. Dia mampir di Yasrib. Yasrib ini nama Madinah ya. Sebelum dinamakan Madinah dinamakan Yasrib. Dia mampir ke Yasrib ketika dia pergi ke Syam untuk berniaga. Ya, pergi ke Syam untuk berniaga, kemudian sebelum sampai di Syam dia mampir di Yasrib. Fatazawwaja Salma binta Amr. Lalu dia menikah dengan Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar. Wa qama indaha fatratan, kemudian dia singgah atau dia tinggal di sana beberapa lama. Tinggal di Yasrib beberapa lama. Summa madha ila Syam, kemudian dia lanjutkan perjalanannya ke Syam. Wa hiya hamil, sementara Salma hamil. Dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Famata bi Ghazah min ardi Palestin. Qadarullah Hashim meninggal di Gaza, di daerah Palestin. Waladat Salma ibnan bil Madinah. Salma melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki di Madinah yang diberi nama Syaibah. Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena ada uban di kepalanya. Syaibah itu artinya uban. Dia dinamai Syaibah karena ada uban di kepalanya. Dari masih kecil sudah ada ubannya. Dinamakan uban. Syaibah ini anaknya siapa? Hashim, ya, anaknya Hashim. Syaibah besar di Madinah, diasuh oleh paman-pamannya yang ada di Madinah. Sementara paman-pamannya yang ada di Mekah, mereka nggak tahu kalau mereka punya keponakan di Madinah. Hingga Syaibah berusia 7 tahun atau 8 tahun, lalu pamannya Muttalib mengetahui bahwasanya dia punya keponakan di Madinah. Muttalib ini saudaranya Hashim. Ternyata anak punya ponaan di Madinah. Anaknya Hashim. Anak Hashim nikah, dia nggak ngasih tahu apa? Dia nggak ngasih tahu keluarganya. Kan dia rencananya mau ke Syam untuk berdagang, tapi dia mampir di Madinah, kemudian nikah di Madinah. Akhirnya zahaba bihi ila Makkah. Jadi Al-Muttalib dia bawa Syaibah ke Mekah. Falamma ra'ahun nas, ketika orang-orang melihatnya, orang-orang mengira bahwasanya dia budaknya Muttalib. Ya, dalam beberapa buku diceritakan karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu Syaibah warna kulitnya berubah jadi hitam. Jadi orang-orang mengira itu budaknya Muttalib. Sehingga mereka memanggilnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Dan dia populer dengan nama tersebut. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi yang keberapa? Yang pertama. Nama aslinya siapa? Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Kenapa dia dinamakan Syaibah? Karena ada uban di kepalanya. Kenapa dia dipanggil Abdul Muttalib? Padahal nama aslinya Syaibah? Karena orang mengira dia budaknya Muttalib. Padahal bukan budaknya Muttalib. Dia siapanya Muttalib? Ponakannya Muttalib. Ya, orang manggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dia terkenal dengan nama tersebut.
Sehingga dia populer dengan nama Abdul Muttalib. Padahal namanya Syaibah. Masya Allah ya. Itu jadi tahu sejarah. Kalau kita pelajari sirah Nabawiyah yang seperti ini tidak diketahui oleh orang yang tidak baca kitab sirah Nabawiyah. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas. Abdul Muttalib ini orang yang gagah, orang yang tampan dan mempunyai kedudukan. Masya Allah. Bukan orang sembarangan Abdul Muttalib. Karena sudah sampaikan, kakek Nabi orang-orang yang hebat di masanya. Pada masanya ia mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun. Dia adalah pemimpin Quraisy, ya, pemilik kafilah Mekah, syarifan muta'an jawadan. Orang yang mulia, ditaati dan dermawan. Bahkan saking dermawannya dia digelari dengan Al-Fayyad. Al-Fayyad itu orang yang sangat murah hati karena kedermawanannya. Dia memberikan makanan kepada orang-orang miskin, bahkan kepada binatang-binatang liar, kepada burung-burung, suka membagi-bagikan makanan. Ya, antum melihat orang Arab itu ya para jamaah. Orang Arab itu kalau baik, mereka punya kebiasaan membagi-bagikan makanan. Atas Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz itu pintu rumahnya selalu terbuka. Siapa yang datang makan, ya, pergi, datang makan, pergi. Jadi suka membagi-bagikan makanan. Di Masjid Nabawi misalnya, ya, biasanya Senin Kemis itu orang-orang puasa. Ya, kita kalau datang ke Masjid Nabawi pada asar, antum diperebutkan, ditarik-tarik itu. Ayo buka puasa di sini. Ayo buka puasa di sini. Nanti ada yang narik antum, ayo buka puasa di sini. Padahal kita tidak puasa. Ya. Jadi Anda tidak puasa, lastu shaiman. Enggak apa-apa katanya, ya. Anda disuruh nih sama Syekh, suruh nyari orang katanya. Yang penting jangan makan sebelum azan. Ya, kadang dia megang sendal kita, ya. Disuruh nyari apa? Kamu cari orang, suruh penuhi tempatnya. Bagi-bagikan makanan. Kebiasaan orang-orang Arab. Ini kebiasaan yang baik. Kemudian juga dia mendapatkan kemuliaan dengan menggali sumur Zam-Zam. Setelah sebelumnya ditimbun oleh suku Jurhum ketika mereka pergi meninggalkan Mekah. Jadi awalnya sumur Zam-Zam ada, kemudian ditimbun, ditutup oleh suku Jurhum dan orang nggak tahu di mana sumur Zam-Zam. Hilang sumur Zam-Zam. Siapa yang menemukan sumur Zam-Zam? Siapa yang menggali sumur Zam-Zam? Abdul Muttalib. Ya, jadi dia bermimpi. Dalam mimpinya ada yang beritahu tempat sumur Zam-Zam di tempat ini. Akhirnya dia pergi di tempat itu, kemudian dia gali dan benar, ya. Di bawahnya ada sumur Zam-Zam. Kemudian pada masanya yang terakhir ya, sudah jam 8, pada masanya terjadi hadisatul fil, serangan tentara bergajah. Ya, Abrahah al-Asram datang dari Yaman dengan membawa 60.000 pasukan dari berbagai suku. Wa ma'ahu ba'dul fiyalah, ia membawa 9 atau 13 ekor gajah, liyah dimal Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala dia sampai di lembah Mahasir yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, dan dia bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim tayran ababil, Allah kirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini terjadi di masa siapa? Di masa Abdul Muttalib. Dan yang unik ya, ketika datang berita Abraham mau nyerang Ka'bah, orang-orang Mekah mereka menyelamatkan diri. Sementara Abdul Muttalib dia nyari untanya, mana unta saya? Dia kumpulkan untanya, diamankan untanya. Ketemu dengan Abraha.
Abrah heran, katanya engkau orang tokoh terkenal, kenapa engkau malah ngurus ontamu? Kok tidak jaga Ka'bah? Harusnya kan dia lindungi Ka'bah, dia malah nyari ontanya. Apa kata Abdul Muttalib? Adapun unta ini milik saya. Kalau Ka'bah ada pemiliknya. Ya, ada pemiliknya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan mengira para jamaah orang musyrik itu tidak percaya kepada Allah. Orang musyrik itu percaya kepada Allah. Orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Ya, namun mereka tidak bertauhid uluhiyah. Mereka percaya Allah itu Tuhan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, tapi mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, ini barangkali yang bisa kita ceritakan, ya tentunya masih banyak kisah-kisah yang menarik dari sirah nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan ini Ramadan yang betul-betul membawa kita kepada keberkahan yang hakiki. Kalau kita yakin dengan akhirat, maka tentu kita akan membangun akhirat kita. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik penduduk bumi, orang yang mereka Allah berikan limpahan harta, dan dia berilmu tentang agama, dan harta itu dia tunaikan haknya dengan dia disimpan di jalan Allah Ta'ala. Fayataki fihi lillah, dia bertakwa kepada Allah, dan dia wayasilu fi rahimah, dia sambung silaturahim, wa ya'lamu fi lillahi haqqah. Kaum muslimin, seluruh harta Anda yang telah Anda cari dengan perasaan keringat dan pengorbanan, jangan Anda biarkan melangkrak di dunia. Bawa ke alam barzakh, bawa ke alam akhirat. Bagaimana caranya? Jadikan harta Anda simpanan terbaik buat Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang keberkahannya adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Malam-malam yang Allah setiap malamnya membebaskan hamba dari neraka. Kejarlah itu diantaranya dengan cara jadikan harta Anda sebagai pemadam kemurkaan Allah, sebagai pengangkat derajat Anda dengan Anda keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda keinginan Anda untuk beramal. Setiap ada kesempatan, maka gunakan kesempatan itu, ambil kesempatan itu. Belum tentu tahun depan kita akan mendapatkan lagi. Jadikan umur Anda maksimal, harta Anda maksimal, dan semua apa yang di tangan Anda maksimal, di antaranya dengan manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.